Bolehkah wanita haid membaca Al-Quran? Boleh, boleh, boleh. Membaca Al-Quran itu sesuatu yang baik. Siapa bilang nggak boleh? Siapa bilang nggak boleh? Siapa bilang nggak boleh? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, Pak. Ya, monggo silakan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan pada saya. Saya ingin bertanya begini, Pak. Kalau orang perempuan itu kan ada waktunya bulanan gitu ya, Pak ya. Iya. Sedangkan kita tuh kan belajar mengaji inginnya rutin. Nah, apa hukumnya bagi seorang wanita untuk membaca Al-Quran bila datang bulan? Ada solusinya atau tidak? Gimana solusinya untuk hal seperti ini gitu? Oke, terima kasih pertanyaannya. Ya, jadi tentang hukum orang membaca Al-Quran bagi wanita yang sedang datang bulan. Oke, terima kasih. Bolehkah wanita haid membaca Al-Quran? Boleh. Membaca Al-Quran itu sesuatu yang baik. Siapa bilang nggak boleh? Boleh. Tetapi semua itu ada aturan mainnya. Nah, untuk wanita haid yang diperbolehkan membaca Al-Quran itu menurut mazhab Imam Maliki. Nah, terus kalau menurut mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali bagaimana? Bolehkah wanita haid membaca Al-Quran? Boleh juga, boleh. Tetapi dalam keadaan membacanya itu adalah untuk tahsin atau untuk zikir. Jadi tidak masalah. Misalkan kita haid nih, wanita-wanita yang sedang haid, kemudian sebelum tidur Rasulullah mencontohkan kita membaca zikir sebelum tidur, yaitu membaca surat Al-Ikhlas, kemudian surat Al-Mu'awwidzatain, baru tidur. Nah, dalam rangka zikir seperti itu boleh, walaupun wanita-wanita itu dalam keadaan haid. Jadi jangan dijadikan alasan. Kadang-kadang begini, haid kemudian tidak datang mengaji. Padahal menurut mazhab Maliki, membaca Al-Quran bagi wanita haid dalam rangka belajar, dalam rangka mengajar, itu boleh. Jadi seorang guru ngaji, haid, boleh mengajarkan Al-Quran. Otomatis dia membaca. Otomatis dia mencontohkan bacaannya kepada muridnya. Itu boleh menurut mazhab Maliki. Yang tidak boleh itu bagi wanita haid memegang mushafnya. Nah, memegang mushafnya ini yang nggak boleh. Memegang Al-Qur'annya ini, Al-Qur'an yang kita baca ini yang tidak boleh. Tapi kalau membaca dalam rangka zikir, membaca dalam rangka tahsin, membaca dalam rangka belajar mengajar, itu boleh. Demikian Ibu atas jawaban kami. Bagaimana tentang penanya? Ya, terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin lanjut dengan pertanyaan selanjutnya yang berhubungan dengan hal ini. Oke, tadi jawabannya sudah cukup ya? Sudah cukup jelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo silakan yang lain mungkin ada. Terima kasih Pak. Saya mau melanjutkan apa yang ditanyakan oleh Ibu Kris. Begini, saya punya teman itu karena sakit bium sehingga datang bulannya itu kadang-kadang sebulan full Pak, sebulan penuh. Iya, penuh, kadang-kadang seperti itu, kadang 3 minggu. Jadi ini bagaimana Pak hukumnya ketika kita akan membaca Al-Quran dan mungkin untuk ibadah yang lain? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Pertanyaan lanjutannya yang terkait dengan masalah dengan masalah haid ini ya, atau masalah pendarahan istilahnya nanti, karena ada beberapa permasalahan. Jadi wanita itu ada batasan-batasannya tentang haid berapa hari. Kemudian kalau sudah lewat itu nanti kategorinya apakah itu haid atau
istihadhah, istilahnya begitu. Usia haid ya, tadi pertanyaannya adalah karena sakit kemudian kemudian ini pendarahan terus nih, haidnya lama sekali sampai 1 bulan bahkan sampai 2 bulan. Nah di sini kita perlu tahu tentang hitungan haid. Hitungan haid bagi seorang wanita itu paling lamanya adalah 15 hari. Jadi umpamanya nih, kita secara rutin harus istilahnya ibu-ibu kaum wanita harus harus telaten untuk menanggali tanggal haidnya. Mulainya kapan, selesainya kapan, mulainya kapan, selesainya kapan. Nah, kemudian kalau kita sudah membuat semacam rekapan seperti itu, nah nanti kita ambil keumumannya. Haidnya biasanya tanggal sekian nih. Ya, tanggal sekian. Maka tanggal sekian itulah awal haidnya. Nah, batas akhirnya haid kapan? Batas paling lamanya haid, keluarnya darah seorang wanita yang dihukumi darah haid itu paling lamanya adalah 15 hari menurut mazhab Imam Syafi'i. Sehingga di situ kalau misalkan terjadi lebih dari 15 hari bagaimana? Kalau lebih dari 15 hari itu sudah bukan darah haid lagi melainkan darah istihadhah atau darah penyakit. Sehingga kondisi yang walaupun masih berdarah pada hari yang ke-16, maka sudah ada kewajiban bagi dia untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan puasa, atau bahkan dia bisa juga untuk memegang mushaf karena darah yang ada yang keluar itu bukan darah haid. Begitu. Demikian ibu-ibu tentang hukum wanita yang sedang haid atau sedang mengalami datang bulan, kemudian bisa membaca Al-Quran atau tidak. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri perjumpaan hari ini dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.